Shalom kawan-kawan sekalian, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan dalam konten kali ini kita akan membahas sebuah konten yang diupload di channel Vertizon. Pemilik dari channel ini adalah Ustadz Stephen. Dan dalam konten kali ini judulnya sih di sini dikasih adalah klarifikasi terbuka dari Coach Stephen. Nah teman-teman, sebelum kita membahas bagian ini, mungkin teman-teman ada yang sudah menonton atau juga ada yang belum menonton mengenai video yang sudah saya upload beberapa hari sebelumnya mengenai pernyataan-pernyataan dari Ustadz Stephen ini yang penuh dengan kejanggalan, karena ada momen di mana ia berkata sebelum menjadi mualaf dia adalah seorang frater, tetapi kemudian di momen yang lain dia berkata bahwa dia adalah mantan pater. Nah teman-teman sekalian, frater dan pater itu adalah dua istilah yang berbeda. Frater adalah sebutan untuk mahasiswa yang menjadi calon imam, sedangkan untuk istilah pater adalah sebutan untuk imam biasanya ini di gereja Katolik. Jadi teman-teman sangat jelas bahwa istilah frater dan pater adalah dua istilah yang berbeda, dan hal ini disebutkan oleh Ustadz Stephen pada tempat dan waktu yang berbeda pula. Karena itu teman-teman, di sini kita akan mendengarkan klarifikasinya dan langsung saja kita dengarkan sama-sama, dan ada beberapa hal yang menjadi kejanggalan di dalamnya. Dan ada beberapa fitnah yang kebelakangan ini ke saya. Sebenarnya fitnah itu udah lama, bahkan dari sekarang itu dari mana, dari Komsos kalau nggak salah ya, Komsos Keuskupan Jawa Tengah atau Semarang. Kemarin kita juga ngirim bantuan ya ke rumah sakitnya, rumah sakit Katolik di Semarang. Nah di sini dia menjelaskan kalau dia sudah memberikan bantuan ya, walaupun sebenarnya saya pikir ini agak-agak tidak relevan ya. Jadi kalau tapi kita yang ucapkan terima kasih bila bantuan itu benar dan sudah dikirim. Mungkin ini dalam rangka kemanusiaan. Saya buka pintunya lebar-lebar. Sebenarnya kalau saya disuruh jawab nih, gue disuruh jawab ya. Kau kenapa nggak pernah jawab? Sudah sejak 2006 dijawab. Nah teman-teman, ini di sini ada kejanggalan ya. Dia sendiri yang berkata bahwa bila misalnya ada yang bertanya, kok kenapa nggak pernah jawab? Dan dia berkata, saya sudah menjawabnya sejak tahun 2000 berapa tadi dikatakan di sini. Tetapi sebenarnya ini sangat mudah ya. Kalau misalnya benar-benar bahwa mengenai isu yang beredar selama ini tentang Ustadz Stephen ini, benarkah sebelumnya dia adalah mantan pastor atau mantan pater atau mantan frater, tinggal ulangi saja jawabannya bahwa dia adalah mantan frater, mantan pater, atau mantan pastor, atau mantan imam di gereja Katolik. Itu sangat simpel sekali teman-teman. Tapi dalam konten ini, sejauh ini dia belum sama sekali memberikan sebuah jawaban. Dan mari kita lihat kelanjutannya nih. Iya udah 14 tahun dijawab mulu, ya kan? Terus sebenarnya simpel aja. Ya, simpel aja kok. Ini ada yang mau ngambil caption ini, silakan. Ini di luar yang tadi. Jadi kalau mau ngejawab ya, kalau mereka benar-benar mencari klarifikasi, mereka akan ke Jakarta, ke Keuskupan di Jakarta, atau mereka akan ke katedral. Mereka cari surat denial atau penyangkalan. Nah teman-teman, ini paling menarik. Nanti ini akan kita bahas di konten selanjutnya. Tetapi sudah ada penelusuran terhadap benarkah Ustadz Stephen ini sebelumnya adalah imam atau seorang pater di gereja katedral yang ada di Jakarta. Dan ternyata itu sudah ditelusuri dan pada akhirnya memang namanya tidak ditemukan teman-teman. Tetapi kita akan bahas itu pada bagian selanjutnya. Kita selesaikan dulu bagian ini. Bukannya pansos, panjat sosial di YouTube, ya, nge-vlog di YouTube. Nggak penting, kalian tuh nyari follower doang. Dan memang sukses, nambahin 40.000 follower. Dan follower barunya adalah muslim. Ironisnya seperti itu. Nah teman-teman, sejauh ini sudah mulai keluar dari konteks utama ya. Judulnya adalah klarifikasi terbuka dari Coach Stephen. Tetapi di sini dia malah ngomongin sebuah channel lain yang kemudian telah melakukan penelusuran mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz Stephen sendiri ini. Jadi teman-teman, di sini dia sama sekali tidak memberikan klarifikasi ini sudah ke menit keberapa, tapi tidak ada klarifikasi. Dia malah menceritakan tentang channel yang kemudian mengupload dan menganggapnya itu sebagai sebuah pansos. Saya pikir sebenarnya ini kurang bijak juga ya. Dan ingat ya, mereka nyari duit di YouTube. Mereka cari duit di YouTube. Nah, ini juga saya pikir kurang bijak karena menjudge seseorang bahwa tujuan mereka membuat konten ataupun kemudian melakukan penelusuran mengenai kebenaran dari pernyataan-pernyataan Ustadz Stephen ini dalam rangka mencari duit di YouTube. Mungkin benar saja setiap channel yang ada di YouTube, channel mana sih yang kemudian tidak mengusahakan agar channelnya dimonetisasi oleh pihak YouTube. Tetapi bahkan pada faktanya pun channel dari Ustadz Stephen ini dengan nama channelnya Vertizon TV ini juga tentu saja pasti salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencari seperti yang disebutkan dalam konten ini. Tapi terlepas dari semuanya itu teman-teman, yang paling penting sebenarnya adalah
sekalipun ada pendapatan dari kawan-kawan kita yang membuat channel di YouTube atau kemudian yang membuat konten-konten di YouTube, bagi saya itu hal yang biasa saja, itu hal yang wajar, itu adalah upah dari usaha mereka melakukan sesuatu. Tetapi yang paling penting adalah konten yang diupload itu apakah mendatangkan manfaat yang baik ataukah kemudian isinya adalah kejujuran atau sebaliknya adalah kebohongan-kebohongan. Buat disumbangin ke organisasinya mereka. Dan kalau muslim nonton YouTube-nya mereka, nggak tanggung sekalian ngasih duit aja ke gereja, Mas. Iya kan, daripada nontonin YouTube mereka dan ujung-ujung mereka dapat duit dari YouTube. Sebenarnya pendapatannya Ya itu sih tidak seperti yang dianggap di dalam konten ini ya. Dan mereka sumbangin ke organisasi Kalau mereka, orang yang nonton ke keagamaan mereka. Lalu yang nonton YouTube-nya mereka adalah muslim. Nah, muslim aja sekalian nyumbangin duit ke gereja, tanggung. Itu. Nah, teman-teman sekalian, mengenai beliau ini bisa mengidentifikasi bahwa yang menonton konten-konten yang channelnya adalah orang-orang Kristen pemiliknya, ini agak-agak sedikit diragukan ya, karena memang mengenai misalnya tentang siapa saja yang mensubscribe channelnya kita, itu kan pada dasarnya hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki channel. Kemudian kecuali kalau kita melakukan penelusuran satu persatu, mengecek kira-kira akun-akun mana saja yang kemudian akun ini mensubscribe channelnya yang mana ya, kecuali mungkin Coach Stephen meluangkan waktu untuk menelusuri hal seperti itu. Ya, jangan lakuin ya. Itu nyinyiran ala gue sih sebenarnya. Ya, ini tolong jadi muslim yang cerdas saja. Kalau mereka benar-benar nyari klarifikasi, mereka akan pergi ke katedral atau mereka akan cari keuskupan, mereka cari di mana surat itu bisa dikeluarkan untuk denial. Nah, teman-teman, sebenarnya Coach Stephen ini nggak usah repot-repot ya, kemudian menyuruh orang-orang yang kemudian mencoba melakukan penelusuran terhadap pernyataan-pernyataannya. Hanya perlu saja sebenarnya dalam konten ini pun beliau bisa menyampaikan klarifikasi yang benar sebenarnya, karena di sini hanya judulnya saja nih yang klarifikasi terbuka dari Coach Stephen. Tapi sejauh ini sudah menit keberapa nih? Sudah menit ke 2 menit 16 detik, dan di sini belum ada klarifikasi, ini hanya cerita-cerita biasa saja. Dan mereka tidak melakukan itu, mereka hanya pansos dan bikin vlogging, melibatin beberapa orang yang dulu nggak pernah ada. Ya, ini mungkin klarifikasi terbuka aja, dan saya nggak pernah mau ngomongin hal ini lagi. Okay? Nah, teman-teman, ini agak lucu nih, pada bagian ini dia langsung bilang bahwa ini adalah klarifikasi terbuka saja, tetapi kemudian disertai dengan ucapan selanjutnya, saya sudah tidak mau ngomongin hal ini lagi. Tapi sejauh ini sudah 2 menit 30 detik, tidak ada klarifikasi yang jelas, benarkah dia ini sebenarnya mantan pater, mantan frater, atau seperti apa sebenarnya, dan beliau belum memberikan jawaban mengenai hal ini. Saya juga capek ngejawab. Jadi sesi yang lebih panjang lagi. Enggak, admin aku juga malas ngejawabnya. Jadi jangan kaget ya kalau di DM-in kayak gitu, atau tiba-tiba komen ada kayak gitu, tiba-tiba dia hapus dan segala macamnya. Admin juga malas ngurusin itu. Kita lagi fokus kerjain APD, kita lagi fokus bantu tenaga medis di Indonesia. Jadi berkarya. Iya, kita sibuk berkarya. Kalau ada fitnah masuk, ya nganuin aja deh. Oke lah, mengenai pernyataannya bahwa dia sedang fokus melakukan sesuatu yang lain, oke lah, boleh. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau jujur, dengan meluangkan waktu atau misalnya dengan menggunakan waktu yang ia pakai untuk membuat konten ini, bisa kok sebenarnya menyampaikan klarifikasi secara jelas, secara terbuka, mana yang benar, mana yang salah. Tapi di sini hanya mutar saja, dia sedang malas, dia sedang fokus ke yang lain. Oke, begitu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Stay at home, stay sehat semuanya, dan kita berdua undur diri dulu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi ini videonya yang saya ambil di sini ada 3 menit 9 detik ya. Tapi dari awal sampai selesai sesuai dengan judulnya sih, judulnya di sini adalah klarifikasi terbuka dari Coach Stephen, tetapi sejauh ini tidak ada klarifikasi terbuka yang disampaikan dalam konten ini. Nah, teman-teman, mengenai pernyataannya bahwa harusnya kalau mereka mau mencari klarifikasi silakan datang saja ke gereja katedral yang ada di Jakarta. Nah, teman-teman, mengenai hal ini akan kita bahas di konten selanjutnya, karena memang sudah ada yang melakukan penelusuran dan hasilnya nama Coach Stephen tidak ditemukan di sana. Nah, karena itu teman-teman, semoga bagian ini memberikan edukasi yang baik kepada kalian semua, dan mari kita terus belajar, dan juga mari kita terus dukung anak-anak Tuhan yang kemudian mencoba meluruskan setiap hal yang dibicarakan tentang kekristenan, dan tentu saja hal-hal itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kekristenan. Karena itu perlulah diberikan pelurusan ataupun klarifikasi supaya tidak ada semacam
semacam apa ya teman-teman, supaya tidak ada semacam kemudian citra negatif yang disematkan kepada kita sebagai orang-orang Kristen, karena pada dasarnya kita tidak hidup dengan kebohongan-kebohongan. Kalau misalnya pun mereka dari Kristen ini berpindah agama atau kemudian keluar dari kekristenan, saya pikir itu adalah hak-haknya mereka, tetapi kemudian alangkah baiknya kemudian jujur terhadap semua hal yang mereka lakoni atau yang menjadi identitas mereka ketika menjadi Kristen. Tidak usah menambahkan, juga tidak usah mengurangi. Karena itu teman-teman, sekian, Tuhan Yesus memberkati, dan tetap jaga kesehatan kalian semua. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin.